Assalamualaikum guys. Kembali lagi di timnya Romli. Sekarang mau apa kita, Dok? Kita mau menangkap ikan-ikan yang udah meresahkan di aviari, guys. Betul. Tahun baruan SR ya? SR. Iya betul. Meresahkan banget itu. Meresahkan buat pakan ikannya ya, guys. Jadi ini mumpung malam tahun baru gitu kayaknya kita berkurang masih pakan. siang. Lagi pada bersemangat ya, alhamdulillah lagi pada bersemangat. Jadi kita mau nangkepin ikan pansip salah satunya, yaitu ikan mas, ya Dok. Ikan mas. Jadi ikan mas di sini udah lumayan besar-besar dan ukuran tubuhnya udah Lumayan, mulai memakan pakan-pakan buat Nah, ikan yang di perkiraan aviari gitu. Beratnya ada berapa nih ikan mas kita nih? Kilo setengah. Sekilo Kilo setengah ada. Kilo Kilo dua ini. Kilo setengah gimana maksudnya? 1 kilo Setengah. Apa sih? seekornya. 1 ekor. Enggak. Kayaknya enggak sekilo. 500 gram. 500 gram. 2 kilo 2. 1 kilo. 1 kilo 2. Ya udah. Iya, coba sekilo pasang. 2 ini. Cepet. Iya. Kenapa disebut ikan invasif? Emang tadinya asalnya dari mana sih ikan Ikan mas ada sih ya lokaliti kita juga, tapi ini sudah yang domestik, Dok. Iya, betul. Yang Jadi domestik yang untuk konsumsi pakan ternak. pakan buat Ada orang. beberapa dan sebarannya ikan mas wild mah tersebar banyak di Asia ya. Di Asia juga di Eropa sana ada yang tapi berbeda anatomi lah seperti biasanya lokaliti tertentu. Nah, kalau ini yang sudah didomestikan. Iya, jadi dia daya tahannya kuat, terus makannya kenceng, rakus banget. Itu yang harus didomestikan itu kita keluarkan. jadi gimana ya, Dok? Dipergunakan untuk ya konsumsi betul. manusia lah ini lagi lebih. Jadi ini tuh kan sebelumnya kita udah pernah ngambilin yang Udah ngambil gede-gede ya. juga. Ini tuh yang kecil yang paling sisa-sisanya nih sekarang. Ini yang kecil-kecil dulu itu paling seberapa sih? Kecil-kecil gitu. Udah sisanya pokoknya nggak ketangkep waktu lalu. Nah, sekarang udah gede-gede juga. Yaudah, ayolah. Mumpung banyak pasukan, kita minta bala bantuan dari para guriang. Oke. Ini harus melibatkan mengukat juga nih. Tongkat. Kokat. Ini kita kan mau nangkapin ikan. Ya, betul. Jadi sekalian nyurutin air dikit-dikit lah sambil kita juga maintenance lah, Dok. Iya, betul. Memanfaatkan momen ya. Iya, betul. Manfaatkan. Nah, si airnya mengukat bisa siram-siramin untuk dia. Oh, iya. Maintenance Betul. kolam menyambut tahun baru ya kan. San? Benar. Ayolah, ya gitulah pokoknya intinya. Oke. Nih, ikutin keseruan kita nangkepin ikan mas. Ini kan lagi dikuras. Water tank berarti ya? Water tank. Berapa persen? Nah, untuk kali ini kita nyurutin air paling sampai step itu tuh. Kan kita ada di apiari ini ada beberapa step ya. Yang dangkal, terus yang ke tengahnya lumayan dalam. Nah, kita step yang satu aja ini nih. Lumayan ada kali setengah. 30% lebih. Lebih kalau 30%. Hampir 40-an lah, 40-50 ya. 40-50. 30%. Kira-kira berapa liter? Tapi waktu itu Dok, kalau perbandingan dipakai mobil apa? Mobil air tuh, tangki air kan? Tangki air itu satu tangki hanya setengahnya aja nih bagian filtrasinya doang. Satu tangki air itu berapa? 10.000 kali. Ada ya? Ada, iya ada yang 8.000, ada yang 10.000. Ada 10, ada 8.000 ya, segituan lah estimasinya berarti. Itu kalau nggak salah Pak Haji pernah bilang semuanya ini 80.000. 80.000.
kalau 50% Nah, ya, 40. berarti untuk itu kita kan menghabiskan air banyak ya. Alhamdulillahnya juga tidak membuang-buang air sih sebenarnya. Iya, betul. Karena rancangan awalnya pembuatan apiari itu, ini kan kita buang ke sini, di sini bikin resapan kan, Iya. dikelilingin kita ini di jalan-jalan kita apa? Keliling aviari ya. Keliling apiari lah. Nah, jadi kan kita ini lumayan ya, hampir 50-40%-an lah Iya. kebuangnya. Dan kemarin juga pernah paling satu tangkian. Satu tangki mobil. Tangki mobil. Karena ada yang 8.000 nggak 10.000. Kita tahu kita pesennya. Nah, Iya. itu untuk pesan lagi untuk Buat ngisi lagi ya buat San ya. ngisi lagi. Kita Karena, pesan lagi nanti. Emang harus cepat juga sih. Takutnya ikan-ikan keburu mabuk dan lain-lain. Emang water tank itu dibutuhin ya. Water change itu sangat dibutuhkan karena kan kita ini airnya itu aja. Airnya itu Muter aja gitu ya. muter. Pasti ada titik jenuh ya, Dok. Betul. Titik jenuh dan kita ya dipreskan lagi dengan cara water change itu. Apalagi ini musim hujan ya, jadi betul, musim kecampur semuanya ini kan tetap aja meskipun ada resapan di pinggir aviari, tetap aja ada beberapa Yang ke bawah, misalkan di bawah. atas, apa di pinggir sini kotoran dan lain-lain yang masuknya tetap ke kolam ya, aviari. yang gitu. terendah, datanya terendah yaitu kolam sini. Oke, jadi sambil nunggu kita water change ya, airnya kita kuras dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Ini kan udah 1 tahun nih San, Berarti sambil ngopi ya enaknya. Kopi. udah setahun nih San. Gimana San ekosistem perairan di aviari? Bener, udah nggak terasa udah setahun. Yang aku rasakan ya. Jadi makin lamanya itu makin mature gitu, Dok, makin enak. Jadi nggak seribet. Timpang gitu ya. Iya, nggak seribet waktu pertama-tama lah. Pertama-tama. Jadi Jadi- makin tua itu bukan makin ribet. Ngurusin ikannya makin gampang ya. Ya, Jadi seperti itu. ikan-ikannya pun udah pada pada PW gitu. Iya, udah ada adaptasi, aklimasi dan lain, dan juga emang makin dewasa si kondisi khususnya kolam ya, kondisi perairan ataupun apa habitatnya itu jadi nggak rewel, udah nyaman dan lain-lainnya. dan Nyaman, enak semuanya. Alhamdulillahnya ya sampai sekarang nggak ada ya kematian ikan Nah itu, dan juga angka kematian ya emang kecil. kecil. Kecil banget. Kolam aviari ini buat ikan hampir cuma apa ya? nah, nggak ada, Perasaan dari dulu sampai sekarang nggak ada. nggak ada. Paling ya gitu apa? Waktu dulu awal-awal aja tuh kafiat, Awal-awal kafiat kan kafiat. yang kena tuh. Tapi Sekarang sini bener-bener semuanya survive dan aman. Malahan makin gesit, Dok, makin pusing aku sebenarnya di sini. Karena makin gesit, juga takutnya ke burung apa, karena si instingnya emang Mulai makin ada lagi ya. naik gitu, mulai ada lagi. Takutnya Iya, ke burung apa beberapa ikan yang pemburu nih suka khawatir. San geus badag oge san arwana san. Kadang bagus salah satunya seperti itu. Terus sekarang pun kita mau nangkep ikan masnya nggak berani mancing ya San ya. Nggak berani. Soalnya semua ikan nih udah pada gesit, jadi Iya. bener-bener nggak berani kita mancing lagi. Iya. Liar. Jadi kita beraninya ya dengan cara kayak gini, kita surutin, kita tangkep nanti ikan masnya. Dan mungkin salah satu indikator ikan sehat juga ya, Dok, ikan sehat. Iya. Dan juga mungkin ya bagus lah ya dengan bisa tetap indah. Masing-masing. Salah satu indikator ikan sehat ya itu tadi gesit itu ya, gesit, lincah gitu kan, makannya rampus. Itu Betul. indikator ikan sehat. Yang lain-lainnya seperti apa nih kondisi apiari yang dirasakan? Gimana nih kalau Ini terutama bagus nih. Bagus. Penguasa daratan. gimana rasanya gitu gitu? Yang jelas sih untuk aviari ya berbeda banget ya dari awal sampai sekarang. Tanpa disadari tiba-tiba udah kayak gini aja aviari. Udah lihat ya. ekosistemnya udah terbentuk. Padahal dulu was-was banget gitu ketika aviari baru jadi, terus kita masukin burung tanpa menunggu si aviari ini ya jadi kayak gini, ekosistemnya terbentuk dulu. Tapi alhamdulillah ya dikarenakan dari airnya mereka minum dari air yang bersih gitu, yang sehat, jadi
burungnya aman juga. Dan dilihat dari burung-burung yang bukan udah mulai lagi ya, udah beberapa Banyak jenis lah yang burung yang berkembang biak. gitu. Berarti mereka cukup nyaman gitu untuk tinggal di apiari ini. Dan alhamdulillah hasil dari berkembang biak burung di sini udah kita rilis ke juga alam. ada ya. Udah kita Jadi stok. tahun apiari ini kita punya pencapaian juga ya, alhamdulillah ya. Itu udah sebuah pencapaian buat kita. Kita sudah berkontribusi juga menunaikan haknya mereka lah, hewan ya. Tapi emang dulu waktu pertama kali ngerilis Super Red di kolam aviari ini kan, sebenarnya Masih aku sendiri sih agak pede gitu, agak ragu gitu. Iyalah, sesuatu hal yang nih ada Elwit. Kalau Elwit berarti kesininya di pertengahan musim ya. Pertengahan musim apiari berdiri, berarti udah mulai agak ijo-ijo lah ya. Iya, udah Ijo-ijo. udah bagus ya Wit ya di sini ya. Kalau waktu pas kita datang ke sini yang hijau itu cuma kerangkengnya guys, kerangkengnya hijau. Rambutan udah tertutup. masih Iya. tanah merah sih dulu. Iya, Met. Ini Tenang. rambutan masih lebat. Masih ada perubahan ya? Oke. Yang itu yang sono. Iya. Ada perubahan juga tuh. Selain perubahan perkembangan dan ini ada suatu penurunan juga. Iya. Kayak pohon salam. Pohon salam juga mang. Pohon salam ya. Pohon salam sama di pojok tuh pohon apa sawo gitu apa tuh? Sawo. Dulu tuh masih ada ininya, masih sekarang ini. Isan masih inget gak hewan apa aja yang pertama kali masuk ke dalam apiari? Oke. Nah, itu kalau hewan yang pertama masuk ke apiari ya itu si Slayer, yang si Slayer ini nih. Yang tadi awalnya di kolam panjang. Si ikan kapiat Slayer Kura-kura paling langsung semuanya. Awal langsung semua. Itu pertama itu masuk itu Aldabra terus Iya. Sulcata. Waktu bapak nyuruh nyobain ini Ya, panggung tempat. buat ini kan masih Panggung tanah-tanah, kura-kura. masih tanah, masih karung-karung. itu masih harus dihalusin lagi pakai kedembong pisang. Itunya itu sepatu mah udah dicor. Sebelumnya kan masih ya, masih tanah. Sebelumnya masih tanah udah dimasukin. Kalau burung mengisan yang awal sini apa tuh burung apa? burung Bagus nanya. bagus. Itu bagus. Udah jelas ya, burung yang pertama masuk ke sini yaitu si Jack. Jack Sparrow ya. Cuman Sekarang Jack Sparrow sekarang si ya, Jack kondisinya seperti itulah. emang udah bisa melihat lagi. Jadi doain ya semoga si Jack sehat-sehat terus ya. Nah, kalau kura-kura alhamdulillah tuh udah beberapa kali pas awal pindah ke apiari itu nelor. Mulai ini ya. Dan alhamdulillah udah banyak juga yang netes. Kalau kura-kura kalau soal nelor ada ini juga loh, apa yang tidak biasa dilakukan, tidak diinkub kan? Nah, Pernah kan di sini Ya, kan? pernah. Di selain yang pasir. biasanya ditaruh di inkubator, kita juga mencoba inkubator alami langsung di kandangnya. Dan alhamdulillah meskipun nggak 100% netes semua, ada beberapa kura-kura yang netes. Berarti apiari ini berhasil menetaskan telur sulcata ya tanpa bantuan mesin tuh. Apalagi berarti tanaman seperti inilah udah mulai hijau ya, mendominasi sekarang. Tanaman udah berkembang biak juga sih. Banyak, Pak. Janda bolong udah dirinta-rinta. Sekarang udah rapet ya. Dan pohon pisang juga ya udah berbuah. Iya, Udah Bisa, berkontribusi. bisa berubah. Si tanaman yang dulu nggak ada udah mulai berkontribusi untuk Pokoknya ekosistem. semua makhluk hidup yang ada di sini udah saling menguntungkan ya. Ya. Bukan saling menguntungkan, saling Memberikan kontribusi. manfaat Ya, simbiosis mutualismenya Nah, itulah terbangun intinya, mah. gitu ya. Ya. Sudah terbangun, berarti dengan terbangunnya seperti itu ya suatu, kalau menurut Isan mah suatu keberhasilan ya. Iya. Dari pembangunan ekosistem di dalam apiari ini. Seperti itu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kedepannya makin mature lagi, makin Makin bagus juga lah ekosistemnya terbentuk juga. ya, kalau ekosistem terbentuk, aku yakin sih tadi yang dirasain Isan bagus itu ngerawat kolam dan aviari ini tuh lebih gampang dan lebih mudah ya, kan? betul. Lebih gampang.
Beda mah yang awal-awal tuh ada masalah inilah berantem lah burung, itu yang paling banyak kan awal-awal. Tapi sekarang semuanya udah jadi satu, udah bersatu semuanya, jadi terasa lebih nyaman dan damai gitu. Sekarang enaknya sih sekarang udah enak sih, soalnya hewan-hewan udah beradaptasi banget Ya, gitu di ya, dalam betul. sini. Apalagi dulu yang paling aku takutkan tuh sebenarnya kolam aviari dengan tai-tai burung sebanyak ini kan. Nah itu bener-bener Kebayang gitu ya. kebayang. Pencemaran airnya seperti apa? Nah dulu kan kita sering tuh pakai probiotik ya San ya, buat Probiotik, pengurai ya, gitu. Pokoknya dibantu dengan apalah gitu kan. Dibantu terus gitu, karena kita tahu air di kolam ini tuh belum menyatu dengan yang di aviari ini gitu. Tapi sekarang udah mulai berkurang ya sana penggunaannya. Udah berkurang malahan, jadi kita tinggal ya sedikit sentuhan apa aja yang moles Moles-moles doang dikit, juga sudah berjalan dengan sendirinya dong, seperti itu. Jadi karena ekosistemnya udah kebentuk, bantuan-bantuan kayak probiotik dari luar tuh emang bener-bener udah Ini juga kita berkurang. penggunaan pupuk juga sebenarnya sudah berkurang ya. Ini nih dari Buat tanaman ya. buat tanaman. Kita gunain dari limbah kura. Ya. Dari limbah kura Gak disebar. cuma dari kotoran, jadi dari sisa-sisa makanan, pupuk, Betul. bagian lainnya. Bahkan sudah menghasilkan jamur ya. Ya seperti itu lah. Sampai jamur-jamur sekarang sudah bertumbuhan. Mushroom berarti sudah mulai terbentuk. Nah kebetulan juga kan kita mau ganti tahun nih Ya. ke tahun 2023. Nah harapannya ya mungkin kalau dari aku pribadi naik gaji ya. Bisa itu karena survival kita ya. Ya, banyak harapannya untuk apiari ini. Kalau aku pribadi ekosistemnya aja makin terbentuk. Udah, Ya. itu harapan besar aku di sini. Betul. Mungkin untuk harapan teman-teman juga. Oh, harapan dari aku sih semoga hewan-hewan yang ada dalam apiari ini hidup sejahtera gitu sampai mereka beranak pinak yang banyak, sampai kita bisa nge-restock kembali ke alam bebas. Amin. Wah, tuh. Alhamdulillah nih. Harapannya Jenny. Ya, harapan saya sih sama seperti si Bagus ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ekosistem di apiari berjaga terus sampai kita bisa melepas liarkan lagi hewan yang ada di apiari gitu. Amin. Ya. Sama aja ya, hewan-hewan di Hakim, di aviari, di belakang, di mana-mana tetap sehat, terus orang-orangnya juga tetap sehat. Amin. Dan naik gaji sih. Beu banget nih kayaknya. Malu aja. 2023. Ya, lebih ke sama aja sih kayak gitu. Intinya itu kan karena satu tujuan kita semua kan bakalan kayak gitu. Naik gaji. Benar, itu satu tujuan tuh. Kalau itu memang politik yang menekan. Pokoknya intinya Positif ya semua ya. positif semuanya. Kita berharap di tahun 2023 ini 2023 nanti semuanya makin baik. Amin. Aviari pun terus bertambah, terus berkembang biak gitu hewan-hewannya, dan ekosistemnya pun makin bagus lagi. Amin. Oke. Benar-benar banyak ikan intensif itu, nila-nila, emang biak. Coba Gus ya, tanya Gus. Ini lagi.
Masuk satu. Oh, yang merahnya pada kemana ya? Ada yang merahnya juga. Ewa, udah nggak Ewa ini. Udah nggak patar mang. Bunga patar biru lihat. Iya. Jantan betina. Biasanya jantan ya. Yang ukuran capitnya gede. Dari kecil banget ya. Lumayan, gede ginian ya. Dari Ah guys, nyapit guys. Aduh, ah. Nyapit guys. Nah, tuh. Tuh, San, yang ini San. Mana sih anjir? Ini no. Ini mah yang tadi lepas ah. Tuh. Lihat ini. Kirinya tuh tadi pas bisa udah dapet lepas lagi. Weh, dapet guys. Weh, gimana? Dek. Oh. Ah, nanti aja biar lompat sana. Giring. Mantap. Mantap lagi. Lompat lagi guys. Sekilo ini sekilo. Naik ekor ya? Masih ada nih. Gede guys. Masih. Oh ini mah. Sapu. Enggak. Ini banyak di kolong. Ah, bentar. Banyak. Ini. Itu cari saya itu. Nggak, cara nangkap ikan tradisional tuh di kolong-kolong batu ya di kodok ya. Di kodok. Ada tangan ya. Ini terpasang ya. Jantan dan betina. Tahu ini. Iya ini jantan tuh, titiknya keluar. Ini indukan lagi bermesraan. Nah ini betina tuh, kalau betina nggak mancing. Kalau jantan betina tuh bisa dilihat dari ekor juga mungkin. Nah kalau dari warna ekor lebih merah. Ini udah jelas jantan tuh, nongol titiknya. Iya kalau bisa ya. Ini betina, ada telurnya. Ini telur. Iya. Telur. Dia tuh kan bertelur. Jangan dipencet lu. Itu Oh, iya, telur aja, bener. Ini telur. Ini sepasang. Masukin kita Ke kolam renangin aja biar beranak. kita pijahin. Ini kotor. Ya, oke, Beni. Udah akhirnya dapat juga beberapa ekor ya. Berapa kilo tadi, Dok? 1 kilo. Oke, kita timbang dulu dong. Oke, coba mana sih? Ini nih. Lumayan guys, banyak. Pesta makan. Ini gede banget nih. Bakar nih. Saya lihat warnanya, Dok. Ini akibat review. akibat udang nih kayaknya nih, akibat udang sama Iya, cerah banget ya. cerah banget. Kita review ya. Review. Nah, ini ya. Nyangkut soalnya kontaknya. Nyangkut. Gelap ya. Tuh. Anjir, warnanya. Ini walaupun ikan Goldie ya. Jadi goldie ikan emas tapi hitam. kayaknya enak. Coba satu berapa? Kayaknya enak. Coba ini satu ditimbang satu dulu. Cuma berapa? Udah ini udah. Gram. Nyangkut.
Berapa? Kilo 1. Ini tangannya. Ya itu belum bagus sampai 910 gram ya guys. Kilo. Ih, mantap. Ah, ini. Pukulannya tuh kerasa pas loncat. Ini tadi ada yang lagi pacaran San, dapat sih bagus. Di Kolong Batu. Ini nih ikan yang berbeda nih, nilai ya, nilai. Bertelur, bro. Tuh kayak gini nih, makanya anak nila sebanyak ini guys. Tuh. Mana? Guys. Ini anak nila semua ini. Iya, iya. Iya tuh. Tadi dia lagi sembunyi lagi. Tuh ini jantannya tuh keluar tuh. Itu penisnya ya. Tintinnya. Tuh. Lihat ini telurnya tuh. Dipencet, jangan dipencet. Enggak jadi pencet. Ini dia ya, tegang. Iya, ini kalau dibiarin mah nambah lagi. Ini juga telurnya bisa Menetas. menetas. Tuh. Dipencet sama Isan. Coba kasih Kasian kasian. Kan nambah banyak lagi loh. Itu nggak apa-apa tuh. Bakalan banyak sih. Itu mah bakalan apa sih? Kayaknya soalnya kan nggak di. Iya nggak dibuahi, jadi tetap harus ada jantannya ya. Gesek-gesek. telurnya guys. Oh, aduh. Oke, Kiloan ya, satu ekor ya. kita timbang semuanya ya. Oh iya timbang. Total. Total kerja keras para kiper hari ini. Ikan total nih. Tiket berapa? Totalan nih. Totalan. 4,5 kilo guys. Mantap. Kayaknya tambahin lagi nih. Ya udah, kita nih hasil Aja kita menikmati untuk nanti malam tahun baru. bakar-bakar ya. Bakar-bakar. Bakar ya. Coba bayar lah ya, ikan kayaknya enak banget dilihat juga merah gini, Bro. Berarti untuk tahun baru depan. Tanam lagi. Oke, sampai sini ya. Makasih teman-teman semua udah Thank you guys.